Hai, kali ini saya sangat bersemangat sekali karena film yang akan saya rangkum kali ini begitu sangat keren menurut saya. Film ini berjudul The Killer yang rilis pada tahun 2022. Kisah dimulai dengan memperlihatkan pasangan suami istri. Ia adalah Bang dan istrinya Yeonsu. Bang sendiri terlihat seperti bapak-bapak konvensional pada umumnya dengan kendaraan mewah dan rumah yang megah bak istana. Karena dengan bisnis propertinya itu ia bisa sampai seperti sekarang. Di hari itu Yeonsu meminta izin kepada Bang untuk pergi liburan bersama teman wanitanya, di mana Bang diminta untuk menjaga anak gadis temannya tersebut selama dia dan ibunya pergi liburan. Bang sendiri tipikal lelaki yang sangat sayang kepada istrinya tersebut, sehingga ia menuruti apa yang diminta istrinya itu karena akan dijanjikan sesuatu yang memuaskan. 그런데 내가 원없이 소개해줄게. 이번에 협조 잘하잖아. Di keesokan harinya, Bang dengan senang hati mengantarkan istrinya dan temannya itu ke bandara dan menepati janjinya kepada istrinya itu untuk menjemput anak gadis temannya itu. 김윤지 학생, 분당 아저씨? 타. Yeonji yang mengajak temannya ikut bersama di mobil Bang dan meminta Bang untuk mengantarkannya ke toko buku terlebih dahulu dengan alasan untuk membeli beberapa buku pelajaran. Bang yang memiliki insting luar biasa, ia sadar bahwa mereka berdua tidak benar-benar pergi ke toko buku, yang pada dasarnya Bang memanglah orang baik. Bang memberinya uang jajan lebih supaya Yeonji bisa membeli tahu crispy yang ada di ujung jalan tersebut. 지갑 줘봐. Tiba di tengah malam ketika Bang mimpi indah, ia ditelepon Yeonji yang mengatakan bahwa dirinya sakit perut dan ingin segera pulang ke rumahnya. Namun ketika Bang sudah berada di sana, Yeonji yang terlihat baik-baik saja dan terlihat sedang bersama laki-laki yang katanya kakak kelasnya. Tidak lama kemudian, Yeonji yang menyuruh Bang untuk pulang duluan saja karena dia akan pergi bersama kakak kelasnya tadi. Bang yang melihat Yeonji naik sepeda motor bersama beberapa laki-laki yang awalnya ia bodoh amat dengan hal tersebut. Namun ketika ia mendapat pesan dari istrinya yang menanyakan tentang ia dan Yeonji, Bang seketika mencari tahu tentang keberadaan Yeonji sekarang, yang ternyata ketika Bang memberikan uang ke dalam dompet Yeonji, bersamaan dengan itu Bang pun sengaja dengan menaruh sebuah alat pelacak ke dalam dompet Yeonji tersebut. 지갑 줘봐. Dan dia panggil saja Imas, seorang siswi yang bekerja sampingan sebagai seorang penyalur bakat bisnis remang-remang, yang ternyata Yeonji telah dibohongi oleh kakak kelasnya tadi. Dan di saat Imas akan menampar Yeonji, tiba-tiba Bang datang untuk menyelamatkan si Yeonji tersebut. 걔 다치면 안 되는 애야. 작년에 말해. Dan Imas yang merasa punya banyak pasukan, ia menyuruh anak buahnya tersebut untuk segera menghajar Bang pada saat itu juga. Namun kita akan dibuat kagum dengan apa yang dilakukan oleh si Bang tersebut. Yang terlihat menarik di sini adalah ketika Imas berhasil menusuk perutnya Bang. Namun Bang sama sekali tidak menunjukkan raut muka kesakitan atau kepanikan saat pisau menancap menembus perutnya tersebut. Mungkin jika Bang adalah seorang bapak-bapak biasa, Anda salah besar, karena dibalik itu semua masih banyak tersimpan rahasia pada diri Bang hingga saat ini. Singkat waktu di malam harinya, ketika Bang dan Yeonji melewati tempat yang sebelumnya ia datangi, terlihat banyak sekali polisi yang menjaga di sana karena ternyata semua orang yang telah dihajar oleh Bang, mereka ditemukan sudah tewas di tempat tersebut karena sepertinya sudah ada orang lain yang membunuh para pemuda tersebut, kecuali Imas yang masih selamat atas kejadian itu. 근데 무슨 일? 요즘 애들은 무섭죠? 자주 다니세요? 뭐 가끔요. 여기 지하 롤러장에서 10대 애들이 칼에 맞아서 무슨 일 났어요? 살인 사건이 났어요. 수고하세요. 실례가 많았습니다. 조심히 가십시오.
Di keesokan harinya, kediaman Bang pun didatangi oleh seorang detektif kepolisian yang tadi malam sebelumnya menanyakan tentang telah terjadinya kasus pembunuhan. Yang ternyata maksud dari detektif tersebut mendatangi Bang adalah karena CCTV sekitar gedung tempat kejadian perkara merekam sebuah mobil yang terlihat seperti mobil yang dimiliki oleh Bang. 자, 맞으시죠? 이날 제차만 거길 지나간 건 아닐 텐데. Tidak lama setelah itu, Yeonji mendapat telepon dari Imas yang mengancam akan melaporkan kepada pihak kepolisian karena Imas memiliki pisau yang sempat dipegang oleh Bang. Mendengar hal itu, Bang terlihat membuka koper yang berisi berbagai perlengkapan miliknya, yang salah satunya adalah gelang pelacak untuk dipakai oleh Yeonji. Sementara Bang akan keluar untuk menemui Imas di tempat yang dimaksud. Bang yang seketika ada di sana. Alangkah terkejutnya Imas dan si bos di sana. Dan ketika ia menyuruh anak buahnya untuk menghajar Bang, tetapi dengan mudahnya Bang melumpuhkan lawannya tersebut dan berhasil mengintimidasi mereka berdua untuk menyerahkan pisau yang Bang cari. 형씨! 뭐 하는 짓이야? 적당히 해, 이 새끼야! Dan ketika mereka berdua berhasil melarikan diri, di sana Bang justru mendapat perlawanan dari seorang yang memiliki cukup kemampuan untuk adu mekanik, meskipun belum cukup mampu untuk mengalahkan Bang. Di saat Bang tiba di rumahnya, ia menemukan rumahnya itu sudah dalam kondisi yang memprihatinkan. Berikut dengan Yeonji yang ternyata sudah dibawa oleh orang-orang dari kelompok pria misterius tadi. Namun tidak sulit bagi Bang untuk menemukan lokasi di mana Yeonji berada saat ini, di mana akhirnya Bang mulai serius dengan masalah tersebut. Hal itu dibuktikan ketika ia kembali membuka koper berisi senjata yang sepertinya sudah biasa ia gunakan. Singkat waktu akhirnya Bang sampai di tempat dikurungnya para gadis-gadis muda, di mana setelah Bang mencari ke dalam tempat tersebut hanya menemukan Imas yang akan kabur. Namun akhirnya Imas berhasil ditangkap oleh Bang, sehingga Bang bisa mencari tahu informasi tentang kemana Yeonji dibawa. Imas yang diospek oleh Bang pada saat itu terlihat angkuh ketika ia tidak mau memberitai tentang lokasi Yeonji pada saat itu. Tetapi jangan salahkan Bang ketika kesabarannya sudah mulai menipis. Akhirnya ia melakukan hal yang di luar akal pikiran Imas, dan baru setelah merasakan kepedihan itu, akhirnya Imas mengatakan tentang lokasi Yeonji saat ini. 현지 지명한 새끼 누구야? Beberapa saat setelah Bang pergi dari tempat Imas, di sana sudah terlihat kembali si detektif yang menemukan bahwa Imas sudah dalam kondisi tewas dengan kaki yang terpisah dari kepala, dan Bang sendiri terlihat sudah sampai di hotel yang dimaksud, di mana ia langsung disambut oleh beberapa penjaga di sana, yang pada akhirnya di sini kita diperlihatkan secara sah dan nyata betapa tidak berperasaannya paman Bang ini saat menghabisi seseorang, seolah hal itu merupakan hal yang biasa atau hal yang sering ia lakukan. Meskipun begitu, hingga sampai detik ini kita masih belum bisa mengetahui siapa sebenarnya sosok paman Bang ini. Apakah ketua MK ataukah pamannya Hokage? Dan setelah membantai habis semua yang ada di hotel, akhirnya Bang sengaja menyisakan 3 orang tumbal untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tapi lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan sikap Bang yang tidak bisa diajak basa-basi meskipun hanya sebentar, sehingga ia langsung menembaki satu persatu dari mereka akibat lamban dalam memberikan informasi tentang Yeonji.
어딨어? 우리 진짜 몰라요. 먼저 말하는 놈만 살 수 있어. Kemudian muncul kembali pria misterius yang sempat berduel dengannya, yang ternyata pria misterius tersebut penasaran dengan sosok Bang yang bisa begitu dengan mudahnya mengalahkan dia waktu itu. Namun akibat ia terlalu percaya diri akan mengalahkan Bang di sana, kemudian ia memberitahukan informasi tentang keberadaan si Yonji tersebut. Namun karena Bang tidak mempunyai banyak waktu, akhirnya ia mengikat si pirang dengan tali dan ia melompat dari ketinggian hotel tersebut untuk bisa secepatnya keluar dari sana. Tidak terduga munculnya si detektif yang menodongkan senjata kepada Bang, di mana Bang dengan mudahnya merebut senjata dari detektif tersebut dan memintanya untuk ikut mencari Yonji ke sebuah pelabuhan. Setibanya mereka di pelabuhan, Bang dengan brutalnya menabrakkan mobil yang ia kendarai dengan mobil yang ada di depannya, yang terlihat ada Yonji berada di dalamnya. Setelah memastikan Yonji baik-baik saja, Bang yang masih dikejar oleh si bos preman pun segera menghampirinya dan menghajarnya untuk mencari tahu siapa dalang di balik penculikan Yonji tersebut. Namun karena ia tidak mau memberitahukannya, maka jangan salahkan para pekerja demo jika upah minimum kota tidak naik dengan layak. Dan Anda, kita semua termasuk saya, akan sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Bapak Detektif yang bersama Bang sekarang merupakan seorang oknum penegak hukum yang korup yang harus dibinasakan. Namun Bang yang sadar akan kekacauan tersebut, akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk sama-sama menutupi dan mencari aman tentang kekacauan yang terjadi saat ini. 조만간 연락할게. 따라 수고하십시오. Terlihat Yonji dan Bang yang dirawat di rumah sakit setelah mendapatkan bantuan dari si detektif yang menjadikan mereka berdua sebagai korban, di mana si detektif yang masih penasaran dengan bagaimana Bang bisa mengetahui jika dirinya terlibat dengan kasus tersebut, di mana setelah dijelaskan oleh Bang, si detektif cukup kagum ketika Bang menjelaskan tentang bagaimana ia mengetahuinya. 합리적으로 풀어볼 수도 있잖아. 너무 실망하지 마. 트렁크에 있던 시체. Kemudian Bang yang berpikir bahwa ia sudah terlanjur terlibat dalam masalah ini pun harus segera membereskan semuanya sampai ke akar-akarnya. Dan akhirnya Bang yang mendapat sedikit petunjuk tentang siapa yang menjadi dalang di balik penculikan Yonji, di mana si detektif mengatakan bahwa kelompok mafia Korea ini memiliki hubungan dengan mafia Rusia, sehingga si detektif sedikit pesimis kepada Bang alias meragukan tentang kemampuan dari si Bang tersebut. Meskipun begitu, Bang menawarkan sejumlah uang yang cukup banyak kepada si detektif supaya ia bisa mengetahui siapa otak yang ada di balik semua kekacauan tersebut. 명심해. 거기까지가 우리 딜이야. 윤지 지명한 새끼 찾는 거. Dan ketika di malam harinya, Bang ditelepon oleh istrinya dan bertanya tentang kabar dirinya dan Yonji, di mana Bang sendiri mengatakan semuanya masih baik-baik saja supaya istrinya itu tidak terlalu khawatir dan bisa menikmati liburan dengan tenang bersama ibunya Yonji itu, terlepas dari aksi brutalnya itu. Dan tentang masa lalu Bang yang masih misterius, Bang yang memang sangat sayang sekali kepada istrinya itu, dan itu menjadi alasan yang sangat kuat kenapa Bang sangat ingin segera menuntaskan masalah ini secepatnya. Karena jika tidak segera dibereskan sekarang, entah esok, lusa, atau kapan, para mafia ini tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencari pelaku yang telah menghabisi rekan dari bisnisnya itu. Sehingga daripada membahayakan sang istri untuk kedepannya, Bang harus segera membereskan semuanya. Kemudian Bang yang mendapat telepon dari si detektif yang sudah mendapatkan siapa nama orang yang menjadi dalang di balik penjualan gadis-gadis muda itu. 이거 내가 인터폴에 있는 후배한테 박형주. 윤지를 지명한 놈이 러시아 놈이야.
Dan ia adalah Park, seorang pengusaha bisnis haram tersebut yang memperjualbelikan gadis muda di Korea. Dan ia seketika dikejutkan oleh kemunculan Bang yang tiba-tiba menyerang dan membantai semua anak buahnya. Namun ketika Bang meminta Park untuk menjelaskan semuanya, Park yang menolak buka suara pun harus segera dibereskan. Dan faktanya bahwa Park sama sekali bukanlah kelompok dari mafia itu dan tidak memiliki hubungannya sama sekali dengan kelompok mafia manapun. Dan alasan kenapa usahanya selalu aman adalah karena dilindungi oleh seseorang yang penting, yaitu seorang hakim atau pejabat tinggi yang ada di Korea. Dan setelah menghabisi Park di sana, Bang pun menghubungi seseorang dari departemen pembersih yang ternyata tugas mereka khusus untuk membersihkan TKP dan membereskan semua yang telah terjadi. Dan singkat waktu, menurut teori yang saya yakini, besar kemungkinannya adalah bahwa si Bang ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang sudah pensiun dari pekerjaannya tersebut. Karena dilihat dari apa yang ia lakukan, semuanya ia lakukan dengan ekspresi wajah yang tenang dan seperti sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Dan di lain tempat, Bang juga mempunyai akses tersendiri kepada seorang ahli senjata yang memiliki berbagai jenis senjata api, di mana Bang meminta sebuah senjata api jenis sniper berikut dengan perdamnya. 언제까지 가능해? 정말 왜 그러는 거야? 그리고 라이플 소음기 저격용 M200. Di malam harinya, si detektif akhirnya berhasil mendapatkan informasi terkait hakim yang dimaksud, di mana hakim tersebut merupakan seorang kepala kejaksaan provinsi dan ia berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh dan berkuasa di sana, sehingga si detektif terlihat pesimis jika Bang dapat menyentuh dan menyelidiki tentang hakim tersebut. 부탁 하나만 할게. Si detektif sudah salah besar jika ia meremehkan si Bang ini, di mana dengan keahliannya, ia sangat dengan mudah menggunakan senjata sniper yang sudah dipesannya itu ketika ia dengan mudahnya menembaki semua penjaga yang ada di kediaman si hakim tersebut. Dan ketika Bang memasuki rumah hakim tersebut, ia harus melawan para penjaga yang ada di sana sebelum ia harus kembali berhadapan dengan si Pirang alias pengawal pribadinya si hakim tersebut, di mana si detektif juga terlihat di sana yang terlihat ikut membantu si Bang dalam aksi baku tembak di sana. Namun tiba-tiba si detektif itu sudah berkhianat dan keluar dari kesepakatannya dengan Bang. 총 내려 이 새끼야. 총 내려. Kemudian Bang pun dibawa ke hadapan si hakim yang sudah menunggunya. Dan setelah si hakim merasa bahwa ia telah menang karena telah menangkap Bang, ia sungguh salah besar. Dan ketika si detektif diperintahkan untuk membereskan Bang, maka jangan salahkan Bang jika si detektif harus pergi ke alam lain. Dan sebelum membunuh si detektif, Bang sempat mengatakan bahwa ia sengaja membiarkan dirinya tertangkap supaya dapat melihat langsung wajah si hakim yang suka gadis muda tersebut. 내가 왜 너한테 잡혔을까? 잠깐. 판사님 얼굴 보려고. Dan kemudian inilah saatnya pertarungan dengan si Pirang yang masih saja penasaran ingin menguji kemampuan dirinya dengan bertarung melawan si Bang.
Dan setelah semua penjaga dikalahkan, si hakim yang di awal terlihat angkuh, kini ia langsung lembek ketika kaget harus berhadapan langsung dengan Bang, di mana ia terlihat sekali ketakutan dan tidak memiliki nyali sama sekali. Bahkan untuk duduk saja, si hakim harus menunggu perintah dari Bang. 차기 대법관 후보야. 가필피트 하나 남겨둬서 나쁠 거 없잖아. Si hakim yang sempat menawari Bang dengan uang dan perlindungan dengan kekuasaan si hakim tersebut. Namun Bang yang tidak tertarik dan tetap memegang teguh bahwa yang salah tetaplah salah, tidak dapat dibenarkan meskipun godaan uang dan kekuasaan menanti. Dan Bang pun bertanya kepada si hakim tentang kenapa ia sangat menginginkan Yonji hingga ia menyuruh orang untuk menculiknya, di mana si hakim akhirnya mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan bahwa dirinya sudah lama memboking si Yonji ini dan bukan melalui si Imas ataupun Park yang notabene bos dari sebuah tempat hiburan malam, melainkan si hakim sudah membayar langsung kepada ibunya si Yonji tersebut karena diketahui bahwa ibunya yang itu bukanlah ibu kandungnya. Dan setelah mengetahui fakta tersebut, Bang segera pergi ke tempat istrinya berada dan diam-diam menemui si ibu dari Yonji. Dengan ancaman yang Bang berikan, ia pun menanyakan alasan kenapa dia bisa berteman dengan istrinya dan mengajaknya liburan keluar kota, di mana si ibu ini sengaja mendekati istrinya Bang setelah mengetahui bahwa suaminya alias si Bang ini adalah orang yang memiliki banyak rumah. Dan ketika mereka berada di jalanan yang sepi, tanpa ragu, Bang menembak si ibu tiri Yonji tersebut. 연지는 어른이 될 때까지 여기서 멈춰. 더러운 년. 싸네 새끼들은 다 똑같아. 내는 년이야!